Oke, welcome back di RF Channel on YouTube. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang mungkin diawali dengan sebuah statement yang agak kontroversial atau bahkan justru tabu untuk dibahas. Ya sama, ketika kita berbicara dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya keuangan itu ternyata adalah salah satu dari dua top yang tabu dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, membahas mengenai seks. Yang kedua adalah berbicara mengenai keuangan adalah hal yang dianggap tabu. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai saham, dan saya katakan hal-hal ini adalah kontroversial dan juga tabu untuk dibahas karena berkenaan dengan beberapa hal. Pertama, topik ini sensitif, apalagi bagi orang-orang yang fanatik dengan instrumen investasi saham, yang mengatakan bahwa investasi saham adalah suatu investasi yang paling bagus dari seluruh investasi lainnya, dan juga mungkin dihubung-hubungkan dengan orang kaya nomor sekian yang seperti siapa ala Indonesia dan lain sebagainya. Maka seolah-olah meniadakan sebuah resiko dan berpikir bahwa yang namanya investasi saham adalah jalan ninja untuk menjadi kaya. Nah, poin yang kedua adalah sebagai salah satu orang yang dibesarkan di industri ini, mau tidak mau saya harus mengakui, dan saya juga mendapatkan penghargaan sebagai tokoh inspiratif pasar modal dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya akan terkesan seperti melakukan black campaign pada instrumen investasi saham. Nah, tapi perlu dipahami bahwa saya selalu tempatkan diri sebagai orang yang mau mengedukasi, yang tidak pernah fanatik kepada salah satu instrumen investasi. Saya suka dan terbuka dengan berbagai macam instrumen investasi yang lainnya juga, bukan hanya melulu mengenai saham. Jadi saya selaku edukator ingin bersifat dan bersikap netral gitu ya. Saya berusaha untuk menyampaikan baik hal yang baik dan juga yang buruk, supaya kita semua teman-teman juga belajar untuk open minded, lalu belajar mengantisipasi atau menanggulangi segala kelemahan dari investasi saham. Dan pastikan dengarkan penjelasan sampai akhir, karena selain 3 kelemahan investasi saham, ada pesan penting lainnya yang perlu teman-teman ketahui dan pertimbangkan untuk justru malah tetap harus berinvestasi dan mengandalkan saham sebagai salah satu instrumen pilihan investasi kita. Baiklah, mungkin kita akan mulai coba untuk kupas satu-satu, yaitu bagian yang pertama adalah tidak punya kendali. Nah, kalau teman-teman pernah tahu seorang penulis buku terkenal berjudul bukunya adalah Rich Dad Poor Dad, ini adalah Robert Kiyosaki, hari ini juga sedang campaign habis-habisan mengenai Bitcoin. Dia selalu mengatakan bahwa investasi saham merupakan suatu pilihan yang buruk, karena investor saham sama sekali tidak pernah punya kendali atas perusahaan tersebut. Segala arah kebijakan yang dibuat perusahaan tidak pernah bisa diinterupsi oleh para investor saham, apalagi investor retail ataupun yang modal satu lot. Teman-teman juga pasti pernah mendengar yang namanya majority shareholder ya. Itu loh istilah yang merujuk kepada investor yang memiliki porsi kepemilikan saham yang relatif besar di dalam sebuah perusahaan, sehingga segala suatu keputusan bisa dikendalikan oleh pihak mayoritas atau pihak majority saja. Apabila harus voting dalam hal mau menentukan nasib perusahaan, investor retail hampir tidak memiliki peluang untuk menentukan nasib perusahaan di masa depan, karena besar kemungkinan akan kalah suara dari majority shareholder ketika voting atau pemungutan suara. Tentang kendali perusahaan ini memang benar adanya. Sebagai investor, terlebih lagi kita sebagai investor saham retail, kita tidak bisa mengatur perusahaan sekehendak kita. Kita tidak bisa mengatur kalau semisal kehendak ingin dapat dividen yang lebih besar misalnya. Kita tidak bisa dengan mudahnya mengubah jajaran tim manajemen yang menurut kita mungkin direksinya dan mungkin komisarisnya kurang kompeten dalam mengelola perusahaan, dan masih banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi, tidak punya kendali adalah salah satu kelemahan dalam kita berinvestasi saham. Nah, nomor kedua sebenarnya rawan mengalami dilusi saham. Nah, ini juga mungkin buat orang yang tidak melakukan investasi, yang cenderung trading, ini don't care about that. Sebelumnya, siapa yang pernah mendengar kata-kata dilusi? Bagi yang belum pernah mendengar kata-kata dilusi, izinkan saya coba untuk jelaskan terlebih dahulu apa itu namanya diluted dalam bahasa Inggris atau dilusi dalam bahasa Indonesia. Dilusi adalah suatu kondisi di mana kepemilikan saham perusahaan milik seseorang akan berkurang padahal do nothing atau tidak melakukan apapun. Contoh ya, anggap ada perusahaan X yang punya total lembar saham secara keseluruhan adalah 10 lembar. Lalu teman-teman miliki 1 lembar saham perusahaan X tersebut. X bukan Twitter nih ya. Maka secara persentase sebenarnya teman-teman telah memiliki atau menguasai 10% dari perusahaan X tersebut. Cara menghitungnya mudah, 1 lembar saham yang dimiliki per 10 lembar saham adalah kali 100% sama dengan 10%. Dalam berjalannya perusahaan bisa saja terjadi masa-masa penambahan modal yang dikenal dengan right issue. Right issue
issue adalah momen di mana perusahaan berusaha menerbitkan lembar saham yang baru dan menjual kepada investor, khususnya peluang diberikan kepada investor lama terlebih dahulu atau investor yang sudah memiliki saham dari perusahaan tersebut, di mana penjualan lembar saham yang baru ini untuk bisa menjalankan suatu rencana baru, bayar hutang dan apapun yang ada dalam perusahaan tersebut. Apabila perusahaan X memutuskan untuk right issue 1:2, berarti setiap investor yang sebelumnya sudah memiliki 1 lembar saham perusahaan X, maka berhak untuk menebus 2 lembar saham baru. Maka total jumlah saham perusahaan X pada akhir daripada periode right issue adalah 30 lembar. Karena 10 lembar saham lama ditambah 1:2 is 20 lembar saham baru, sehingga total adalah 30 lembar saham baru. Jika kita sebagai investor lama dari perusahaan X memutuskan untuk ikut menebus fight terhadap right issue-nya, maka porsi kepemilikan kita akan menjadi tetap 10%. Tapi karena kalau misalnya kita perhitungkan lagi ya, kenapa bisa seperti itu? Karena 1 lembar saham lama ditambah 2 lembar saham baru yang ditebus adalah dibagi dengan 30, means adalah 10% juga kan, 30 per 100, 3 jadi bingung 3/30 dikali 100% adalah 10% gitu ya. Namun apa jadinya kalau kita tidak menembus right issue tersebut? Ya, yang akan terjadi nasibnya porsi kepemilikan saham kita akan berkurang menjadi cuma 3,33%. Loh, kok bisa how come caranya seperti itu? Karena kita tinggal hanya punya 1 lembar, tapi jumlah lembar saham di perusahaan adalah 30 lembar dikali 10%, means adalah 3,33%. Perlu dipahami, menebus saham baru dari proses right issue memerlukan duit tambahan dari kita. Dan apa jadinya kalau saat right issue berlangsung kita lagi tidak punya duit? Oke, jadi itulah suatu kondisi disebut dengan diluted. Nah, si porsi kita berkuranglah disebut sebagai terdilusi. Nah, sedikit intermezzo. Kalau teman-teman pernah mendengar cerita atau mengalami kejadian langsung, proses dilusi ini seringkali terjadi pada teman-teman investor yang punya tanah kafling atau bekerja sama dengan perusahaan pengembang properti sebenarnya. Biasanya ada beberapa perusahaan pengembang properti atau istilahnya developer yang menawarkan kerjasama kepada investor properti tanah kafling. Si developer akan menjanjikan memberikan saham perusahaannya senilai dengan harga tanah kafling milik investor tersebut juga. Supaya lebih terbaik, mari coba berikan sedikit ilustrasi sederhana ya. Gini, anggap si developer dan investor tanah kafling sepakat untuk menghargai tanah kafling setara dengan 10 lembar saham dari total 100 lembar perusahaan developer tersebut. Investor tanah kafling menukar hak kepemilikan tanah kafling yang nilainya setara dengan 10 lembar saham perusahaan developer, alias kini investor tanah kafling memiliki 10% saham perusahaan developer. Harapannya ketika tanah kafling kembangkan bernilai lebih saat dijual akan memberikan keuntungan berupa pembagian dividen kepada developer dan tentunya juga investor tanah kafling yang kini sudah memiliki saham perusahaan developer tersebut. Betul? Namun apabila di tengah jalan si perusahaan developer memberitahukan bahwa dia membutuhkan modal tambahan untuk ekspansi usaha dan meminta si investor tanah kafling untuk menyetor, yang mana awalnya adalah pengen perlu punya duit karena namanya dia juga jual tanahnya, disinilah berpotensi muncul masalah. Kalau si investor tanah kafling bersedia menambah jumlah modal tetapkan si developer, ya mungkin nggak muncul masalah. Tapi kalau si investor tanah kafling tidak bersedia menambah jumlah modal, siap-siap kepemilikan saham, dia sudah setor tanahnya, dia kehilangan persentase kepemilikannya. Itulah kondisi diluted paling parah. Lalu biasanya yang seringkali terjadi, si investor tanah kafling akan menyesal karena telah menukarkan sebidang tanah yang berharga dengan 10 lembar saham yang nasibnya sebentar lagi akan terdilusi. Back to topic. Nah, kalau dalam contoh kasus developer dan investor tanah kafling di atas, peristiwa dilusi masih bisa disiasati dengan cara membuat perjanjian dan kesepakatan bahwa di awal bahwa apabila di masa depan ada setoran modal tambahan, investor tanah kafling bisa minta agar sahamnya tidak terdilusi meski tidak ikut menyetorkan modal tambahan. Wah, bagaimana caranya? Wah, itu ternyata jadi panjang. Namun beda cerita dengan investor saham yang ada di pasar modal. Kalau right issue sendiri disebut dengan HMETD atau hak memesan efek terlebih dahulu, di mana seperti yang sudah tadi kita jelaskan di awal, investor lama berkesempatan untuk menebus, ya, agar dia mempertahankan porsi persentase kepemilikannya. Lembar tetap, tapi persentase berubah. Namun selain hak memesan efek terlebih dahulu, ada juga yang namanya adalah hak memesan efek terlebih dahulu. Dari namanya kita sudah paham bahwa non hak memesan efek ini adalah kebalikan dari hak memesan efek.
di mana tidak ada kesempatan bagi investor lama untuk menebus saham barunya. Meskipun si investor memiliki sejumlah dana, ya kan, tapi nggak punya kesempatan karena semua jadi terbuka sebagai pertarungan bebas, boleh dibilang. Sehingga menyebabkan perusahaan-perusahaan yang dimilikinya otomatis akan terdilusi. Terdilusi fokusnya kepada mana? Kepada persentase, bukan kepada jumlah kepemilikan. Jangan sampai salah. Mekanisme non-hak memesan efek terlebih dahulu ini umumnya dikhususkan oleh perusahaan bagi investor-investor atau partner strategis mereka. Biasanya contohnya adalah modal ventura, ya, venture capital, atau perusahaan dan instansi asing misalnya. Itu juga biasanya mendapatkan hak seperti ini. Yang berminat untuk memiliki atau mengakuisisi saham perusahaan dalam proses jumbo atau besar dalam satu satuan waktu. Dan mekanisme ini otomatis menyebabkan investor retail akan nyonyor seperti itu. Oke. Ya, jadi ini sudah 2. Siap? Yang ketiga, operasional yang gelap. Oke, ini poin ketiga menarik nih. Sekarang mari kita membahas kelemahan terakhir dari investasi saham. Investasi saham artinya membeli lembar tanda bukti kepemilikan perusahaan di mana investor bisa memiliki bagian dari perusahaan tanpa terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Ada kalanya menyerahkan uang kita sebagai investor untuk dikelola oleh pihak manajemen perusahaan. Bisa jadi pilihan yang beresiko. Terlebih lagi jika pihak manajemen perusahaan yang tidak amanah dan tidak bisa dipercaya. Di satu sisi, investor tentu saja tidak perlu repot terlibat mengurus operasional perusahaan sehari-hari karena ada pihak manajemen yang membantu mengelola perusahaan. Namun di sisi lain, nah ini dia, jika pihak manajemen perusahaan berisi orang-orang yang tidak beretika dan tidak capable, maka investasi dari para investor terancam tidak membuahkan hasil yang menguntungkan. Meski namanya adalah perusahaan TBK atau listed company dan punya kewajiban untuk membuka informasi kepada publik, terkadang tidak ada jaminan informasinya benar-benar terbuka dan bisa dikonsumsi oleh investor publik. Akibatnya, apabila terjadi kegagalan atau malpraktek dalam operasional perusahaan, investor retail bisa jadi pihak terakhir yang tahu akan kejadian-kejadian krusial yang ada dalam perusahaan tersebut. Ya, tidak jarang kita terlambat apabila ada informasi-informasi krusial yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Tiba-tiba sahamnya sudah longsor aja gitu ya. Dan inilah poin ketiga dari kelemahan berinvestasi saham. Mungkin teman-teman semua bertanya, kalau sudah tahu kelemahan-kelemahan tersebut, kenapa saya masih mau berinvestasi saham gitu ya? Apa teman-teman merasa ada yang ganjil dengan yang saya kemukakan barusan? Kenapa saya membuka rahasia kelemahan investasi saham, tapi di sisi lain saya juga sendiri justru masih berada dalam menjadi seorang investor saham dan jujur saja saya cukup banyak mendapatkan profit dalam investasi saham saya. Nah, saya rasa cukup membahas mengenai kelemahan investasi saham yang selama ini menjadi rahasia atau tabu untuk dibicarakan. Dan seperti yang sudah saya katakan di awal, saya punya pesan penting yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua. Pesan penting ini juga berkaitan dan akan menjawab pertanyaan kenapa saya masih berinvestasi di saham dan bahkan mengakumulasi kekayaan dan passive income saya juga dari saham salah satunya ya. Oke, mari gini. Kalau teman-teman familiar dengan salah satu filosofi dari negara tirai bambu yang dikenal sebagai ada hitam, ada putih, ada yin dan ada yang. Wah, hari ini saya agak sedikit bijak gitu ya. Ada kelemahan, tentu juga ada kelebihannya. Perlu dipahami setiap instrumen investasi apapun di dunia ini, di dalam kehidupan kita dan profesi apapun pasti ada yin dan yang-nya. Terlepas dari beberapa kelemahan investasi saham, jangan lupa juga bahwa investasi saham sebenarnya memiliki kelebihan. Ya, coba contoh ya. Nomor 1 apa? Yaitu bisa numpang kaya tanpa harus repot ya. Membangun sebuah bisnis bukanlah suatu perkara yang mudah. Nah, kenapa kita harus lihat dari yang jelek? Karena apa? Karena ada juga cerita yang bagus. Siapa yang pernah tahu bahwa Bank Sentral Asia bisa sebesar hari ini? Ya, BBCA merupakan perusahaan perbankan yang memiliki market capitalization sebesar 1.000 triliun ya. Bukan sekedar 1, 10, ini bukan 100, ini 1.000 triliun. BBCA ini market cap-nya adalah 1.000 triliun, tentunya akan sangat banyak sekali kalau dibelikan kerupuk atau cilok ya kan, jelas gitu. Bukan cilok atau kerupuk, saya cuma bercanda ya, tapi ini adalah kalau kita kembali melihat 1.000 triliun yang bisa dihasilkan oleh BBCA. Pertanyaannya adalah, apakah akan mudah membuat perusahaan tandingan dari BBCA yang memiliki kaliber yang sama? Ya, ada yang mencoba untuk lompat, tapi ya nggak tahan lama. Kenapa? Karena ada barang bagus, ada pura-pura bagus gitu ya. Jadi kita mungkin tidak bisa mengejar sampai bisa sebesar dari BCA. Kita bisa numpang di dalam
contoh saham seperti ini gitu ya. Pertanyaannya apakah it's time to right things untuk right time untuk membeli saham BCA, itu tidak baik kita bahas di sini gitu ya. Nah, nomor 2 adalah usaha dan modal minimal tapi hasil maksimal. Bisa terbayang kalau mau berinvestasi pada suatu bisnis untuk dapat keuntungan, beli alat produksi dicicil dulu ya, beli untuk dapur dan lain sebagainya. Lumayan suatu perjalanan yang cukup repot. Dan belum lagi kita harus take care the business ini dan itu, bahkan kita kalau bikin UMKM susah sekali jadi kasir, terbalik jadi customer service, semua hal kita harus melakukan dari A to Z. Investor saham, apakah perlu memikirkan hal itu semua? Tidak, yang diperlukan adalah melihat sejauh mana yang ada. Pasti tidak mungkin dari 900 perusahaan yang ada di TBK yang ada di Indonesia semuanya jelek. Betul? Dan tidak mungkin 900 perusahaan yang ada di listed company di Bursa Efek Indonesia tidak ada prospek. Terbukti banyak juga yang bagus. Betul nggak? Ya, yang kita menjadi tugas kan ini adalah pasar, betul nggak? Kalau kita ada datang ke pasar, secara otomatis ketika kita pergi ke pasar, apakah semua barang yang ada dijual di sana tidak ada yang busuk? Pasti ada yang busuk. Apakah penjualnya juga kadang-kadang bener ngasih tahu barangnya bagus dan nggak bagus? Nggak bagus juga bisa jadi dijual kayak kita. Berarti ada yang attitude-nya jelek. Betul nggak? Ada yang memang sengaja untuk melakukan itu. Tapi kan banyak juga penjual yang baik. Banyak juga pasar yang oke. Banyak juga hal-hal yang menarik di sana. Ya jadi sama. Ketika kita melihat saham ini adalah suatu kendaraan yang menarik karena kita bisa pasif di sana. Dan TBK. Dan sudah ada aturan mainnya. Mau pilih mana, pergi ke hutan rimba atau tidak? Nah, itu dia. Nomor 3 adalah likuiditas. Likuiditas adalah salah satu keunggulan yang lain dibahas dan dijagokan dalam investasi saham. Kalau kita beli properti, hari ini kita beli, jangankan belinya adalah hari ini, detik ini kita baru akad, apakah bisa kita jual lagi? Tidak bisa. Ya, dengan kita melihat saham kita bisa melakukan penjualan langsung pada saat itu juga, dan uangnya kita bisa terima T+2, T+1, makin hari makin cepat. Ya kan, ini sudah maunya same day bahkan gitu ya. Ini menjadi sesuatu kekuatan. Ada perusahaan yang bagus bisa dibeli sahamnya dan bisa dijual dengan cepat. Berarti kan dari sisi likuiditas ini jelas menjadi kekuatan utama dalam yang namanya saham. Kenapa? Karena ada yang tidak liquid, contohnya adalah properti itu sendiri. Loh, kalau misalnya kita bandingkan dengan emas kan juga, yes, jangan lupa, emas itu beda sudut pandangnya, gitu ya. Bahkan ada dalam beberapa edukasi yang saya sampaikan bahwa emas adalah bukan alat investasi, melainkan alat mempertahankan untuk kita tetap kaya, gitu ya. Jadi, itu menjadi sesuatu yang berbeda dengan kita melihat saham itu sendiri. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang juga baru untuk belajar mengenai saham, ya tiba-tiba terjebak di dalam video ini mungkin bukan suatu kebetulan, tapi ini adalah suatu pembelajaran yang baik buat kita bahwa di luar sana banyak orang yang memberikan hal positif tanpa memberitahukan hal negatif. Tapi juga tidak fair berbicara mengenai keburukan tanpa kita mengangkat hal yang baiknya. Kenapa? Orang jadi lebih takutan. Padahal dua-duanya membuat kita sadar bahwa di mana ada peluang, di situ ada risiko. Di mana ada kelemahan, di situ ada keunggulannya. Dan inilah kelemahan dan keunggulan dari saham itu sendiri. Silakan teman-teman kalau misalnya mau belajar, bisa coba cari buku-buku saya ada di Gramedia yang saya tulis sendiri, tulis bersama tim. Ada buku Yuk Belajar Nabung Saham, ada buku Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia, ada buku Trading versus Investing, ada buku Simple Trading, Simple Investing, dan juga mungkin kalau mau mengikuti kelas yang pemula bisa mengikuti kelas Investart, ataupun yang ingin belajar lebih jauh bisa mengenal laporan keuangan bisa mengikuti Fundamental Camp dengan menghubungi tim saya di 0852 882 6187. Mungkin saya ada yang terlewat mengenai keunggulan dan kelemahan. Silahkan tambahkan di kolom komentar, nanti saya akan coba untuk bahas kalau memang ternyata sesuatu yang perlu kita elaborasi lebih jauh. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.